warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. baik Bu. Semoga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kira-kira hari ini semuanya hadir nggak? Yang absen hari ini siapa? Ya, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Muhammad Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih lebih kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita masuk pada materi tentang pengertian etnografi dan kerangka teori etnografi ya. Jadi sebelum masuk pembelajaran antropologi, belajar sosiologi ya. Iya Ibu. Jadi Ibu mau tanya dulu apa perbedaan antara ilmu antropologi dengan ilmu sosiologi? Nah, silakan Herpina. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Antropologi mengkhususkan diri pada studi manusia, sedangkan sosiologi pada studi manusia dalam atau perilaku sosial. Ya. Jadi itulah ada beberapa pengertian, itu semua jawabannya sudah benar ya. Dari kita hari ini yaitu pengertian etnografi dan kerangka teori. Ya, adapun ini peta konsepnya terdiri dari yang hari ini anak-anak diminta untuk bisa mampu menyimpulkan tentang pengertian etnografi. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak diminta untuk mampu menganalisis kerangka teori etnografi ya. Itu adalah indikator pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran ini ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah melihat video tentang kebudayaan masyarakat lokal, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian etnografi. Kemudian kita masuk pada peta konsepnya. Pengertian etnografi yang bisa memberikan pengertian tentang etnografi itu apa? Ya, silakan. Ya. Etnografi secara harfiah memiliki arti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atau hasil kerja lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun. Ya, sudah bagus. Jadi itulah semua pengertian tentang etnografi, semua jawabannya sudah bagus, sudah benar. Ada yang bisa memberikan contoh tentang gambaran komunitas suatu suku bangsa? Jadi kalau di Enreng itu bagaimana lingkungan alamnya, lingkungan demografinya seperti apa? Daerah pegunungan Bu. Ya, daerah pegunungan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ya. Jadi ini sistem ekonomi dan mata pencahariannya. Bermata pencaharian sebagai petani. Jadi kalau dilihat dari kondisi geografis alam Andrekang itu sebenarnya produk lokalnya itu sangat banyak ya. Seperti dari tanaman jangka panjang, jangka pendek, ini hortikultura ya. Yang paling terkenal di Andrekang jangka panjangnya yaitu kopi. Kalau jangka pendeknya sekarang kan ini Andrekang sangat terkenal dengan produksi bawang merahnya ya. Kemudian suku Endrekang itu termasuk dalam suku apa? Masyarakat Endrekang termasuk dalam suku Bugis, ya, kita termasuk dalam suku Bugis ya. Suku Bugis ya. Ya, sistem teknologinya bagaimana di Endrekang? Kalau dikaitkan dengan tadi ini tentang lingkungan alamnya, tentang sistem mata pencahariannya, sistem ekonominya,
bagaimana pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat dan mereka sudah modern ya. Kemudian organisasi sosial pada masyarakat mereka itu solidaritasnya masih sangat tinggi ya. Kita sudah ambil contoh salah satu kondisi masyarakat Endrekang ya. Salah satu gambaran masyarakat Endrekang. Begitu pula dengan suku-suku lainnya ya, karena dikatakan di sini etnografi adalah gambaran suatu komunitas atau suku bangsa ya. Ya, sudah bisa dipahami? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Sudah? Ibu. Untuk lebih ininya lagi, kita simak video berikut ini ya. Jadi setelah menyimak video tadi, apa yang Anda pahami tentang tradisi pemakaman Rambu Solo tersebut? Silakan Herpina. Tradisi membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mendiang yang pergi. Upacara tersebut dan disediakannya kerbau yang disembelih. Itu Ibu. Ya, jadi untuk lebih bisa memahami, Ibu kasih tugas diskusi ya. Ibu juga sudah bagikan LKPD di WA group ya. Silakan juga buka LKPD-nya. Ibu sudah bagikan di WA group. Di situ ada tugas diskusinya ya. Kemudian Ibu sudah bagi 3 kelompok. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu atau 15 menit bisa? Bisa Bu. Bisa Bu. Ada yang kurang jelas mohon ditanyakan ke Ibu ya. Ya silakan berdiskusi sekitar 15 menit. Iya, Bu. Sebentar, kalau selesai dipresentasikannya melalui Google Meet ini ya. Oke, sudah selesai, kita mulai presentasinya ya. Ibu, saya perwakilan dari kelompok 3. Sebagai berikut. Ya, silakan Bu Amelia, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Jelaskan nilai religi dan nilai prestis yang terkandung dalam tradisi upacara Rambu Solo tersebut. Ya, silakan dipaparkan. Nilai religi. Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Toraja selalu dilandasi oleh kepercayaan kepada leluhurnya yang dikenal dengan Aluk Todolo. Kepercayaan tersebut dilakukan sebagai pemujaan kepada arwah leluhur. Masyarakat Toraja percaya bahwa Aluk Todolo diturunkan oleh Puang Matua yang kemudian secara turun-temurun kepada generasi penerusnya. Puang Matua menurunkan Alok Todolo beserta dengan persyaratan hukumannya yang dikenal dengan pamali. Aturan itulah yang menjadi pedoman hidup masyarakat Toraja hingga saat ini. Kemudian untuk nilai prestis, Rambu Solo di tanah Nilai prestisnya ya. Rambu Solo di tanah Toraja terdiri atas beberapa nilai yang dilakukan secara adat. Ritual-ritual tersebut dilakukan berdasarkan martabat atau status sosial suatu keluarga. Oleh sebab itu, banyak kerbau dan babi yang disembelih saat upacara pemakaman akan menjadi tolak ukur tinggi kedudukan keluarga. Nilai prestis yang terdapat dalam tradisi Rambu Solo dipandang dari kemampuan keluarga dalam mengadakan upacara pemakaman tersebut. Demikian dari kami, kelompok 3, terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau begitu lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok Saya Bu, 2, ya. Dari kelompok 1 ya. Silakan Naura presentasikan hasil diskusinya. perkenalkan nama saya Nora Putri Chelsea, perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu uraikan atau
gambaran masyarakat Toraja atas terselenggaranya tradisi upacara Rambu Solo tersebut. Tradisi turun-temurun yang terkenal dan masih terus dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Toraja adalah upacara Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pembakaran mayat. Dalam upacara ini membutuhkan persiapan yang matang, Pemakaman ya, pemakaman. pemakaman, persiapan yang matang serta bantuan yang banyak. Masyarakat Toraja menganggap bahwa orang yang sudah meninggal akan memberikan nasib buruk bagi keluarga dekatnya. Maka dari itu mereka mengadakan upacara ini untuk menghantarkan mendiang ke tempat peristirahatan. Nilai prestise yang terdapat dalam tradisi Rambu Solo dipandang dari kemampuan keluarga dalam mengadakan upacara pemakaman tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, sudah bisa dipahami? Iya, Bu. Ya, ya. Bu, bisa, Bu. Nah, Iya, Bu. ya, oke. Kalau begitu, jadi kesimpulan dari beberapa materi hari ini yaitu bahwa pengertian etnografi dan kerangka teori etnografi, di mana etnografi adalah suatu gambaran ya tentang komunitas suku bangsa, di mana terdiri dari kerangka teorinya yaitu bagaimana kondisi letak geografisnya, bagaimana ini komunitas, bagaimana keseniannya, mata pencahariannya, sistem pengetahuannya, sistem teknologinya ya pada masyarakat Toraja ini tentang upacara Rambu Solo tadi. Memang komunitas masyarakat Toraja itu tentang tradisi itu masih sangat tinggi. Mereka memahami bahwa orang yang sudah meninggal kalau tidak diupacarakan maka arwahnya tidak tenang ya. Gitu. Iya, Bu. Kemudian sistem prestisenya yaitu bahwa prestise masyarakat Toraja itu dinilai dari jumlah babi dan kerbau yang dipotong pada saat upacara pemakamannya ya. Semakin banyak jumlah kerbau dan babi yang disembelih saat pemakaman tersebut, maka semakin tinggi prestise masyarakat tersebut. Artinya masih nilai kebangsawanannya dipandang tinggi ya. Itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada tugas evaluasi ya. Iya, Ibu. Evaluasi Ibu Iya, sudah Bu. kirim tes formatifnya melalui Google Classroom dan nanti dikumpul pula melalui Google Classroom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, karena waktu sudah hampir habis, kita masuk ke penutup, yaitu sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa dulu ya. Iya, Ibu. Yang pimpin doa Husnul Nisa. Ya, Ibu. Husnul Nisa. Silakan pimpin doa Husnul. Marilah kita selesai. Ya. Amin. Oke, inilah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Iya, Ibu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Semangat belajar di rumah ya. Meskipun kita dalam masa pandemi pembelajarannya secara daring, tapi usahakan ikuti pembelajaran dengan semangat, aktif, dan disiplin ya. Untuk pembelajaran hari ini apa menyenangkan, bersemangat atau bagaimana? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan. Ya, bisa dipahami ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. kalau begitu kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas tes formatifnya dikirim di Google Classroom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.